Ya, topik kita adalah masa depan langit dan bumi baru. Ya. Ini topik ini berkaitan dengan topik bulan lalu yang sudah saya jelaskan tentang rapture. Karena doktrin rapture itu tidak berdiri sendiri, dia saling kait-mengkait dengan topik-topik yang lainnya, sehingga harus juga dibahas topik yang ini, yang sangat menarik juga ini, yaitu masa depan langit dan bumi, atau langit dan bumi pada eskatologis, ya. Nah, apa yang terjadi dengan langit dan bumi pada peristiwa eskatologis nanti, ya, pada masa depan nanti, apa yang terjadi? Nah, memang beberapa pandangan-pandangan ada yang berpendapat atau berspekulasi bahwa ya langit dan bumi yang ada sekarang ini tetap inilah yang akan kita tempati. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Tempat ini, inilah tempat di mana manusia akan menempati untuk selama-lamanya. Ya, ini tanggapan atau pendapat yang mirip juga dengan saksi Yehova. Dan beberapa juga dari aliran-aliran teologi juga berpendapat demikian. Sama, bahwa langit dan bumi yang ini sekarang inilah menjadi tempat kita. Jadi bukan surga yang kita pikirkan tempat Allah itu, tetapi ya inilah surga kita. Ya. Tetapi pandangan yang kedua ini berpikir bahwa langit dan bumi ini akan direstorasi saja, tetapi tetap tempatnya, materinya sama. Jadi hanya ada restorasi, perubahan saja, di mana kejahatan itu akan musnah, akan dihilangkan karena Tuhan yang sudah berkuasa memerintah. Ya, oleh sebab itu maka di langit dan bumi yang ada ini, itulah tempat kita, tempat manusia sampai selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat dulu ya dasar ayatnya. Dasar ayatnya saya akan bacakan itu di dalam Yesaya 65 ayat 17. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 66 ayat 22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kemudian Ibrani 1 ayat 10 sampai 12. Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Jadi ayat-ayat ini sangat bersejajar. Sedang menceritakan tentang topik yang satu, topik yang sama, yaitu apa? Langit dan bumi yang baru. Di dalam perjanjian lama, ya Nabi Yesaya sudah ya menubuatkan akan adanya topik ini. Ya, Yesaya berkata, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kata aku di sana bukan Yesaya, tetapi ya tertuju kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya. Kemudian ayat pasal 66 ayat 22, ya, sebab sama seperti langit yang baru, bumi yang baru akan kujadikan itu. Ya, jadi akan dijadikan oleh Tuhan seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya apa? Ada kemiripan pastinya. Ya, ada kemiripan. Dan namanya saja sebenarnya sama kan, langit dan bumi. Tetapi Yesaya menambahkan ada kata baru di sana. Demikian juga 2 Petrus 3 ayat 13. Ya. Ya, Petrus menjelaskan akan adanya ya kita katanya. Jadi jemaat mula-mula
memahami bahwa akan adanya penantian, atau lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa mereka menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka menantikan itu. Jadi pada zaman mula-mula itu mereka sudah pahami. Saya yakin dan percaya bahwa Petrus itu juga memahami perjanjian lama, sehingga perkataan Petrus ini sinkron dengan apa yang ada di PL, yaitu di kitab Yesaya. Demikian juga dalam kitab Wahyu. Kemudian di kitab Ibrani, ini sinkron semua. Nah, yang jadi masalahnya, yang paling besar adalah apakah langit dan bumi yang baru ini, maksudnya baru itu apakah yang lama itu tidak ada lagi sehingga digantikan yang baru, ataukah langit dan bumi yang lama itu tetap ada, itu saja yang diperbaharui. Nah, di situ aja letak perbedaannya. Letak perbedaannya di situ saja. Sehingga perdebatan itu pun di dalam dunia teologis itu terus berlanjut. Oke, ya baik. Kita lanjut ya. Nah, saya kutip di sini beberapa pandangan para teolog. Yang pertama, Pak Kris Marantika, beliau katakan begini, pembersihan bumi adalah dengan api dan tidak dengan air seperti air bah di masa Nuh. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. 2 Petrus 3 ayat 10. Jadi Pak Kris Marantika melihatnya dari sisi bahwa ada perbedaan yang sangat penting, yaitu bahwa apabila zaman Nuh, ya, pembersihan bumi itu dengan air, tetapi zaman eskatologis atau ya masa depan nanti, pembersihan bumi dan langit itu bukan hanya dengan air, tetapi dengan api. Kita ketahui bersama bahwa efek dari api itu lebih parah daripada air. Ya, lebih parah. Api itu lebih bersifat menghancurkan, hancur dan habis gitu. Ya, tetapi air juga tetap melenyapkan, tetapi kalau kita lihat efeknya ya, itu lebih parah api, karena api itu bisa menghabiskan materi, itu bisa habis dan terbakar ya. Kalau air mungkin hanya menghanyutkan, sifatnya menghanyutkan, selesai. Tetapi kalau api menghabiskan suatu benda, itu misalnya rumah, dia habis langsung. Nah, dari situ letak kualitas dari penghukuman itu berbeda. Ya, kemudian saya kutip juga ini pandangan dari Donald Guthrie. Dia katakan, unsur-unsur dunia dalam Yunani ada kesamaan pemakaiannya untuk menunjukkan zat-zat asli susunan dunia. Yang ada di atasnya itu har segala pekerjaan. Dapat berarti bangunan-bangunan dan lain macam pekerjaan yang dibuat dengan tangan manusia di bidang jasmani atau perbuatan-perbuatan orang dalam arti kesusilaan. Ya. Jadi semuanya apa yang berkaitan dengan hal-hal jasmani, berikutnya juga hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Ya. Itu artinya segala yang ada di atasnya. Jadi pengertian tafsiran kata tersebut bergantung dari pilihan antara ketiga kata kerja yang terdapat dalam naskah. Nah, kemudian Donald Guthrie katakan kata Yunani kaiserai, hangus, mengemukakan arti jasmani. Ya pasti, karena hangus itu itu pasti berkaitan hal-hal yang bersifat materi dan menghabiskan. Ya. Demikian pula kata apanis tesonrai, hilang lenyap. Keduanya dapat dihisapkan dalam kemungkinan yang pertama, ialah bahwa Petrus bicara tentang hal jasmani. Artinya ya berarti langit dan bumi dan beserta isinya yang bersifat jasmani itu akan habis. Nah, kemudian Bob Utley, bukan Bob Marley ya. Utley katakan langit akan lenyap. Kata ini mempunyai konotasi suara mendesing dari sesuatu yang bergerak cepat di udara.
langit lenyap ya. Kalau lenyap itu kan sup gitu ya, ada kayak ada suara gitu. Itu jadi konotasi kata lenyap itu adalah ada seperti desingan yang cepat. Penyempurnaan dan penyucian zaman baru akan datang dengan suara dan api, seperti peresmian zaman baru pada hari Pentakosta. Nah, dia Bob Woodley menghubungkan itu. Jadi para Pentakosta akan ditandai dengan api juga, ya, sebagai tanda kehadiran Roh Kudus, lidah-lidah api. Dan kemudian dia hubungkan juga dengan pada peristiwa eskatologis nanti, penghukuman langit dan bumi itu juga dengan api. Boleh-boleh saja dihubungkan dengan demikian. Ya, kalimat hangus dalam nyala api merupakan kalimat present passive participle yang menyeratkan Allah sebagai pelaku yang tidak disebutkan namanya. Ini aslinya adalah istilah medis untuk menunjukkan demam tinggi. Ya. Jadi itu sebagai nyala api. Jadi dalam medis itu kan panas itu maksudnya. Nah, kemudian dikatakan ada banyak variasi naskah Yunani dalam kalimat ini. Nah, ini juga berkaitan dengan naskah aslinya ya. Nah, itu juga terdapat akan ditemukan, kemudian akan ditemukan hancur, kemudian akan lenyap, akan tersembunyi. Maksudnya Bob Woodley itu adalah dia mencoba melihat bahwa variasi naskah itu banyak. Ya. Nah, kemudian Bob Woodley tidak dapat memastikan mana variasi naskah kalimat yang lebih orisinilitas. Ya, apakah hanya akan ditemukan, apakah akan ditemukan hancur, atau akan lenyap, atau akan tersembunyi. Dia tidak dapat mengambil suatu keputusan mana kalimat yang lebih tepat dari naskah aslinya. Ya memang sulit, karena kita tidak mempunyai lagi naskah aslinya ya, repot juga memang. Tetapi ya kita harus berusaha untuk mentafsirkannya memang. Namun tidak ada kepastian dari naskah aslinya atau bahkan probabilitasnya dalam kalimat terjemahan kalimat ini. Nah, kemudian saya kutip juga Wycliffe. Rupanya di kalangan Yahudi secara umum ada harapan bahwa bumi akan dibersihkan dengan api. Nah, jadi Wycliffe mengakui bahwa dalam pemahaman orang Yahudi bahwa kelak memang akan ada ya pembersihan bumi dengan api. Nah, ini menarik juga. Jadi orang Yahudi sendiri percaya bahwa itu akan terjadi. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, kalau itu memang benar-benar ada di dalam pandangan orang Yahudi bahwa bumi akan dibersihkan dengan api, ini merupakan suatu sinkronitas dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi dan apa yang tertulis di dalam perjanjian baru. Nah, cuman kalau hanya dalam tataran ini, apa yang dikatakan Wycliffe memang bisa berbeda. Maksudnya gini, ya dibersihkan dengan api itu seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan hanya unsur yang di dalamnya saja yang terbakar. Tetapi langit dan buminya itu tidak hilang, jadi tetap ada. Artinya itulah yang direstorasi kembali. Itu masih multitafsir juga. Ya, kemudian saya lanjutkan pandangan dari Donald C. Stem. Beliau katakan begini, karena dosa telah mencemarkan langit dan bumi, Allah bertekad untuk membinasakan langit dan bumi dengan api. Nah, Donald C. Stem katakan membinasakan. Kata membinasakan itu kan sebenarnya ya membinasakan benar-benar sesuatu kalimat yang keras sekali. Habis memang habis gitu kan. Nah, kemudian dikatakan hari ini pasti akan tiba sebagaimana halnya air pada zaman Nuh. Allah membersihkan bumi dengan api, menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan dosa. Nah, jadi Donald Stem mengkaitkan ya pembersihan dengan api ini dengan dosa. Artinya Allah tidak akan membiarkan dosa merajalela di bumi sehingga hukuman itu akan diberikan. Jadi pembersihan dengan api itu dikaitkan dengan penghukuman dan itu merupakan pembinasaan yang benar-benar dahsyat. Ya, itu merupakan bagian dari penghukuman dosa. Nah, ini pandangan pribadi saya. Nah, saya cermati begini. Media yang dipakai untuk menghukum adalah api. Ya, ada kemiripan dari pandangan teolog tadi tentunya pasti. Ya. Karena gini, karena medianya itu yang dipakai adalah api. Nah, pertanyaannya kan gini,
Benda apa sih yang tidak habis kalau kena api? Air ya, air bukan itu yang dihukum ya. Kalau ada yang berkata air Pak, bukan itu yang sedang dihukum. Yang dihukum apa sekarang? Ya, bumi ini bersifat materi. Kemudian ada yang ada di dalamnya siapa? Manusia, hewan, tumbuhan, rumah, bangunan, apalagi ya makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau kena api bagaimana? Habis, hangus. Bendanya habis, benar habis gitu. Nah, ini merupakan perbedaan yang tajam ya, seperti pada zaman Nuh itu hanyalah air biasa. Air biasa yang bisa dikatakan membawa benda-benda itu entah kemana, kita nggak tahu ya. Kalau kita cermati konteks kejadian 6, 7, 8, 9, ya, itu hanya membawa benda-benda yang ada di pada zaman Nuh itu kan. Tetapi kan bukan habis seperti dikena nyala api, itu berbeda. Nah, jadi peristiwa Nuh dalam konteks pembaruan yang tidak melenyapkan langit dan bumi. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika setelah zaman Nuh itu, Nuh tetap ada di bumi, ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan ya, tetap ada gunung Ararat. Ya, setelah hari yang ke-40, tetap ada pohon daun zaitun. Nah, di sini kita lihat bahwa pemusnahan yang dilakukan oleh Tuhan pada zaman Nuh itu tidak seberapa dibandingkan pemusnahan yang akan terjadi pada peristiwa eskatologis. Ya. Langit pada zaman Nuh tetap ada. Buktinya pada kejadian pasal 9 kita ada tanda busur Allah di langit, yaitu yang kita tafsirkan sebagai pelangi atau rainbow ya. Bukan rainbow ya, rainbow. Kalau rainbow itu film lama itu. Rambo. Ya, rainbow gitu ya, bukan Reinhardt juga. Rainbow gitu. Ya, tapi pada zaman eskatologis nanti pada zaman akhir, baik alam yang ada di dalam ini, ya, manusia dan bahkan hewan itu akan habis. Gitu loh. Nah, pada akhir nanti langit bumi akan lenyap oleh api. Nah, unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam bahasa Yunani disebut kausomena, atau dalam bahasa Inggrisnya burning with heat. Terbakar habis. Kemudian bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pareleusontai, ya, will pass away. Ya. Hangus dan hilang lenyap. Nah, di sini aja kita ketahui bahwa ya bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Nah, pertanyaannya kemana? Kita nggak tahu. Yang pasti karena itu adalah pekerjaan Allah, dan Allah yang menghukum langit dan bumi, maka pekerjaan Allah yang dahsyat, maha dahsyat itu, kita tidak bisa tuntaskan secara logika kita. Kemana bumi dan langit dan isinya nanti itu akan dibakar habis. Ya kan? Jadi bayangkan saja kalau bola bumi itu terbakar semua ya. Dibakar gitu. Ya. Nyala api memenuhi bola bumi itu, habis semua di dalam itu. Ya. Jadi bisa dikatakan itu bumi itu tidak lagi direstorasi oleh Allah. Kalau pandangan saya pribadi, itu nggak direstorasi lagi. Karena memang itulah yang dibakar habis, bersih sama sekali. Jadi nggak perlu direstorasi, karena memang sudah habis dia. Dan bahkan kalimat berikutnya yang menarik adalah hilang lenyap. Jadi bukan hanya dibakar, hangus, tetapi lanjut lagi, hilang lenyap. Nah, ini menguatkan kita bahwa langit dan bumi yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan dipakai lagi oleh Allah. Will pass away. Nah, oleh sebab itu dengan demikian, maka Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Ya. Oke. Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru, Ouranon Kainon, heaven new. Ya dipakai istilah heaven ya. Seolah-olah itu sudah surga. Ya ini juga sebenarnya nanti kalau kita perhatikan bahwa langit dan bumi yang baru itu
itu sudah berkualitas seperti surga. Nanti kita akan perhatikan. Bumi yang baru, gen kainen, and earth new. Ya. Nah, kemudian kontradiksinya ya adalah langit yang pertama. Nah, langit yang pertama disebut sebagai protos Uranos, first heaven. Dan bumi yang pertama, Kaihe Protege. Nah, itu langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Apeltan, pasue. Kemudian laut pun tidak ada lagi. Talasa o estim eti. Sea not is any longer. Tidak ada. Ya. Sampai selama-lamanya itu tidak akan ada lagi. Longer, ya kan? Oke. Nah, kenapa saya katakan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru tadi kualitasnya bisa dikatakan surga? Coba kita lihat Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1 saya akan bacakan buat kita semuanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk selamanya, untuk suaminya. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Yang pertama adalah langit yang baru dan bumi yang baru ya. Oke. Yang kedua, apa yang dilihat oleh Yohanes? Ayat 2. Kota yang kudus. Kota yang kudus itu disebut sebagai apa? Yerusalem yang baru. Ini ada lagunya nih. Gimana? Bukan. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, gitu ya. Jadi kota yang kudus disebut Yerusalem yang baru. Di rumah Bapa surga yang mulia, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Nah, itu kota Yerusalem baru. Nah, perhatikan ya gini. Kota yang kudus, Yerusalem yang baru itu turun dari mana? Turun dari sorga. Kemudian dari sorga, dari Allah. Ya, perhatikan ya. Saya melihat ada kesejajaran. Begini, tolong diperhatikan. Penglihatan yang ayat 1, Yohanes lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Oke. Kemudian ayat 2 langsung dan katanya. Dan aku melihat kota yang kudus. Jadi ini saya memperhatikan bahwa langit dan bumi yang baru dan kota yang kudus itu, yaitu Yerusalem baru itu, ya, turun dari surga. Artinya apa? Baik langit yang baru dan bumi yang baru itu pun berasal dari Allah, turun dari surga. Demikian juga Yerusalem yang baru itu pun turun dari surga. Coba deh perhatikan ayat 1 dan 2 itu. Coba perhatikan pelan-pelan. Jadi dua yang dilihat Yohanes, ya, ayat 1 dia katakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Oke? Dan kata Yohanes, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Nah, baik langit yang baru dan bumi yang baru, dan kota yang kudus Yerusalem yang baru itu sama-sama turun dari surga. Dari Allah. Jadi kalau ada yang pendapat yang berkata bahwa ini pernah beredar soalnya. Kalau ada yang berpendapat bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah salah satu planet yang ada di galaksi kita. Ya, kita ketahui bahwa planet di galaksi kita ini alam semesta kan banyak sekali. Ada yang berpendapat bahwa salah satu dari planet itulah langit dan bumi yang baru itu.
Nah, saya memperhatikan tidak demikian. Ada dua hal tanggapan saya. Yang pertama adalah, kalau dikatakan langit dan bumi yang baru itu sudah ada dan merupakan salah satu bintang atau planet yang ada di langit, di galaksi, itu berarti Tuhan sudah menyediakan dua tempat kalau begitu. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya tempat yang diciptakan oleh Allah ya, satu-satunya tempat yang diciptakan oleh Allah, planet yang diciptakan oleh Allah ya, kita ketahui bersama bumi itu bagian dari apa? Planet. Ya. Satu-satunya tempat planet yang diciptakan oleh Allah untuk kediaman manusia hanya satu, bumi. Nah, jadi kalau pandangan yang berkata ada planet yang lain yang sudah diciptakan Allah juga tempat untuk manusia kelak, saya rasa ini sudah bertentangan dengan prinsip penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Ya, saya secara pribadi pasti tidak sependapat dengan itu. Ya. Karena yang tempat yang diciptakan oleh Allah untuk kita, ya, pada mulanya itu hanya satu, yaitu bumi. Ya. Nggak ada planet yang lain diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan langit yang baru dan bumi baru? Nah, ini kita lihat bersama dari mana asalnya. Nah, ini jelas kan? Asal dari langit dan bumi yang baru itu adalah apa? Turun dari sorga, dari Allah. Karena pandangan yang saya katakan tadi, mereka berpendapat bahwa langit dan bumi yang baru itu sudah ada. Nah, di sini dia. Ini berbahaya. Pandangan ini sudah beredar di banyak sekali orang yang mengikutinya. Mereka berkata, langit dan bumi yang baru itu sudah ada. Yaitu salah satu planet yang ada di antara kisah sana. Jadi dia hubungkan lagi dengan Yohanes 14. Yesus katakan apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini dia hubungkan ke sana. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat. Jadi sudah ada katanya, yaitu planet itu. Nah, ini saya sangat-sangat tidak setuju. Ya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Yohanes Wahyu 21 ini, bahwa langit dan bumi yang baru itu, ya, kelak. Nah, ini masih bersifat apa? Bersifat futuristik. Belum ada. Jadi kalau ditanya kita sekarang, apakah langit dan bumi yang baru itu sudah ada? Belum. Belum ada. Nanti bersifat futuristik atau eskatologis, nanti akan Tuhan adakan. Ya, yaitu apa? Turun dari surga dari Allah. Nah, inilah makanya kaitannya tadi dengan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu memang harus dihanguskan. Memang harus hilang lenyap. Kenapa? Karena langit yang baru dan bumi yang baru yang turun dari surga, yang berasal dari Allah itu akan turun. Disinilah kita akan tinggal. Di manakah kehidupan kekal itu kelak? Di langit dan bumi yang baru. Loh, Pak, langit dan bumi yang baru ini surga enggak? Surga. Kenapa katakan saya surga? Perhatikan ya, tadi. Turun dari surga. Artinya langit dan bumi yang baru ini berkualitas atau memiliki kualitas surgawi. Demikian juga kita perhatikan di sana. Ayat yang jelas, sangat terang sekali. Yerusalem yang baru turun dari surga juga sama. Ya, kemudian perhatikan ayat 3 ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah manusia. Ia akan diam bersama dengan mereka. Kemah Allah tadi apa? Yaitu Yerusalem yang baru. Jadi, kalau bisa digambarkan begini. Ini bola itu ya, langit dan bumi yang baru. Di tengah-tengah langit dan bumi yang baru ini, bumi ini, maka ada pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahannya apa nanti? Kota yang kudus, yang disebut apa? Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu besar sekali enggak? Tidak terlalu besar. Kenapa saya katakan tidak terlalu besar Yerusalem yang baru? Itu ada sudah ukurannya. Ya.
Itu bisa dicari, dihitung saja berapa ukurannya. Coba lihat ayat yang ayat 9 ke bawah itu. Ya. Berapa? Ayat 16. Ya, tolong kalau ada Alkitab silakan ya. Kota itu, jadi apa kota itu? Kota Yerusalem baru. Bentuknya bagaimana? 4 persegi. Kalau 4 persegi berarti bentuk apa? 4 persegi. 4 persegi kotak. Ya, perhatikan ya. 12.000 stadia. Panjang dan lebarnya sama. Jadi panjang dan lebarnya tingginya sama. Panjangnya sama, tingginya sama, lebarnya sama. Berapa? 12.000 stadia. Coba salah satu orang lihat di kamus Alkitabnya. Tolong cepat-cepat. Di belakang kamus Alkitab yang pegang Alkitab, tolong. 1 stadia berapa? Tolong cepat. Kita mau lihat berapa luas kota Yerusalem baru. Satu stadia berapa? 12 meter ya? 200 meter, Pak. 200 meter. Jadi kali berapa tadi? Kali 12.000. Ini sudah ada jelas sekali ya. Jadi total luasnya adalah 2.400.000 meter. Karena 200 kali 12.000 kan? 200 kali 12.000. 2.400.000 meter. Jadi kalau dibuat kilo berapa? 1 kilo berapa? 1.000 ya? Coba dibagi 1.000. Jadi hanya 2.400 kilometer. Luas dari kota Yerusalem itu, Yerusalem baru ya, 2.400 kilometer. 2.400 kilometer luas banget nggak? Enggak. Ya, nanti coba cek deh ya, apakah sebesar Pulau Kalimantan atau Sulawesi atau Pulau Jawa atau Sumatera. Jadi nggak terlalu luas. Kenapa nggak terlalu luas? Karena itu hanya merupakan apa? Pusat pemerintahan Yerusalem baru atau kota yang kudus di mana siapa? Yesus dan Allah ya. Tadi coba kita lihat lagi di ayatnya tadi ya. Ayat 3. Kemah Allah ada di tengah Allah di sana. Tempat berdiamnya Allah di situ, pusat pemerintahannya itu Yerusalem, Allah di sana. Itulah pusat pemerintahan. Bayangkan, ini mirip persis sekali dengan kota yang dibangun oleh, prinsip yang dibangun oleh Daud. Daud ya membuat kota, pusat kotanya, pusat pemerintahannya di mana? Di Yerusalem. Daud pusat pemerintahannya di Yerusalem. Demikian juga Tuhan nanti Allah memberikan namanya, pusat pemerintahannya di langit dan bumi yang baru ini, yaitu di mana? Dia namanya apa? Sebagai Yerusalem yang baru. Jadi Allah berada di tengah-tengah langit dan bumi yang baru itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan dari awal bahwa apa? Kualitas langit dan bumi yang baru itu adalah kualitas surgawi. Kenapa? Allah ada bersama dengan kita. Kemudian dihubungkan lagi dengan 1 Korintus 15. Kita sudah bahas ya bulan lalu bahwa kita akan mengalami tubuh kemuliaan. Ya. Tubuh kemuliaan itulah yang dapat bersekutu secara harmonis kembali dengan Allah. Oke. Jadi dengan demikian kita sangat percaya bahwa kelak kita akan berdiam bersama Tuhan di sorga. Ya, langit dan bumi yang baru itu kualitasnya sorga. Langit yang pertama akan hilang lenyap, dibakar, tapi Tuhan alam menyediakan langit dan bumi yang baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom.